Oke, ya. Ya, mungkin langsung aja ya, saya persilahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan, tugasnya ya, terkait kasus korupsi yang ada di, sekitar kita. Ya, langsung saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Yohan Alex Rinaldo, absen 26. Kemudian ada Dimas Dwi Kurniawan, absen 6. Melgi Fiora Aquaria Ardian, absen 15. Dan Olivia Anita Grisela, absen 19. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan topik bahasan. Lanjut, Mel. Dengan judul Ironi Korupsi di Kala Pandemi. Sebelumnya disclaimer bahwa seluruh topik bahasan presentasi ini tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Segala pokok bahasan didasarkan pada kenyataan dan sumber-sumber yang terpercaya. Nah, mungkin teman-teman semua tidak asing dengan foto yang ada dalam slide tersebut. Beliau adalah Bapak Juliari Batubara yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Bisa kita baca dari beberapa kutipan beliau tentang korupsi di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa jadi ini ada beberapa kutipan beliau yang dikatakan tentang korupsi. Jadi pengendalian korupsi itu ya diri sendiri, gak ada orang lain. Ingat loh, kalau kamu korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Kemudian ada lagi, jadi kalau saya nggak terlalu pusing sistemnya gini-gini, yang penting mulai dari diri sendiri deh. Karena yang bisa membentengi diri kita ya diri sendiri, bukan Irjen, bukan KPK, bukan Kejaksaan Agung. Lanjut, Mal. Nah, dari perkataan beliau bisa kita nilai bahwa beliau merupakan sosok yang dermawan dan bijaksana. Namun sayangnya beliau tidak mampu mengimplementasikan pemikiran-pemikiran hebat tentang korupsi kepada dirinya sendiri, yang membuat beliau harus tersandung kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Selanjutnya tentang deskripsi kasus korupsi Mensos Juliari Batubara. Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Pada 5 Desember 2021, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan kasus korupsi Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kementerian Sosial. Keesokannya, pada 6 Desember 2021, dini hari, Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial. Dalam konferensi persnya, Firly Bahuri selaku Ketua KPK menduga Juliari Batubara menerima sejumlah 17 miliar rupiah dari korupsi bansos sembako yang digunakan untuk keperluan pribadinya. KPK menetapkan 5 orang tersangka sebagai penerima, yaitu Juliari Peter Batubara, Matius Joko Santoso, dan Adi Wahyono, serta pemberinya yaitu Ardian Iskandar Madanaja dan Hari Van Sidabuke. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19. Pengadaan barang tersebut berupa paket sembako di tahun 2020 dengan nilai 5,9 triliun rupiah dengan 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS sebesar 10.000 dari nilai 300.000 per paket bansos. Pada konstruksi perkara, KPK mengungkapkan bahwa diterima fee sebesar 12 miliar rupiah yang selanjutnya dibagikan secara tunai oleh MJS kepada JPB sebesar 8,2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos untuk periode pertama.
Selanjutnya, pada periode kedua pelaksanaan bansos sembako, yakni dari Oktober sampai dengan Desember 2020, terkumpul uang sekitar 8,8 miliar. Dengan demikian, Juliari diduga menerima uang suap dengan total sekitar 17 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadinya. Kami mengutip dari YouTube Mata Najwa, acara narasi, untuk proyek Bansos COVID-19 berupa paket sembako dengan nilai Rp300.000 di Kementerian Sosial tahun 2020 yang bernilai total sekitar Rp6,8 triliun, dengan anggaran Bansos yang diduga dikorupsi sebesar Rp20,8 miliar. Nah, uang Rp20,8 miliar itu bisa dibuat beli apa aja sih? Yang pertama ada uang tersebut bisa digunakan untuk membeli 16.869,4 kilo beras dengan kualitas super, 8.667 kilogram telur, 15.072 kilogram gula, 1.612,4 kilogram daging sapi, 5.621,6 kilogram ayam broiler, 8.630,7 kilogram susu bubuk, 26.329 kaleng ikan sarden, 14.857 liter minyak goreng, 3.175,5 kilogram cabai merah keriting, dan 83.200 bungkus mie instan. Harga-harga tersebut berdasarkan sumber dari infopangan.jakarta.go.id. Selanjutnya, untuk berita update-nya pada Rabu 28 Juli 2021, Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam beritanya, mantan Mensos Juliari dituntut 11 tahun bui dalam korupsi Bansos. Untuk update kasusnya, Jaksa KPK menuntut mantan Mensos 11 tahun penjara dan juga menuntut Juliari untuk membayar denda sebesar 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Selain pidana pokok, Jaksa KPK juga menuntut Juliari untuk membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman penjara. Jaksa menyatakan hal yang memberatkan tuntutan itu karena perbuatan Juliari yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas KKN, kemudian juga dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Selain itu, Juliari melakukan perbuatan korupsi tersebut saat pandemi COVID-19 yang menyebabkan tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat. Next. Selanjutnya. Jaksa menyatakan Juliari terbukti menerima suap sebesar 32,2 miliar dari korupsi Bansos. Jaksa merinci sumber uang tersebut diantaranya berasal dari pengusaha Heri Fansida Buke sebanyak 1,28 miliar, kemudian dari Ardian Iskandar Madanaja sebanyak 1,9 miliar. Sedangkan sebanyak 29,2 miliar dari beberapa perusahaan penyedia barang sembako Bansos COVID-19. Jaksa mengatakan uang itu diberikan agar pihak yang memberikan uang ditunjuk menjadi penyedia sembako Bansos COVID-19. Uang diberikan kepada Juliari Batubara melalui dua pejabat pembuat komitmen di Kemensos, yaitu Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono. Dalam beberapa kesempatan, Juliari membantah memerintahkan bawahannya mengumpulkan uang fee dari para vendor. Dia membantah terlibat kasus suap ini. Lagi. Nah, kemudian berikut merupakan beberapa ketentuan yang dilanggar dalam kasus tersebut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tepatnya pada pasal 12 yang berbunyi bahwa pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, lebih tepatnya pada pasal 4 yang mengatur mengenai larangan bagi pegawai PNS. Dalam pasal tersebut, salah satu poin mengatur bahwa setiap PNS dilarang untuk melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Lanjut. Selain itu, terdapat beberapa kewajiban sebagai PNS yang diabaikan oleh tersangka kasus korupsi tersebut. Kewajiban yang dilanggar yaitu yang pertama, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Yang kedua, menaati segala peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Yang keempat, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan. Dan yang terakhir, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Selanjutnya, berdasarkan kasus korupsi tersebut, terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil, baik bagi para pelaku maupun bagi kita sebagai seorang calon ASN. Bagi para pelaku, yang pertama, hendaknya mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua, mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan iman dan berusaha untuk menjadi individu yang lebih baik untuk kedepannya. Kemudian bagi kita sebagai seorang calon ASN, yang pertama, perlunya menanamkan pola pikir anti korupsi dalam tiap individunya, bahwa korupsi itu merupakan sebuah kejahatan dan dosa besar. Dengan pola pikir tersebut, maka akan melahirkan sebuah tindakan. Tindakan itu nantinya akan berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi karakter kita sebagai seorang calon ASN untuk selalu menghindari perbuatan korupsi. Kemudian yang kedua, sebagai seorang calon ASN, kita hendaknya mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dan memahaminya bahwa apabila aturan tersebut dilanggar, maka dampak negatif yang terjadi tidak hanya kepada individu, instansi tempat kita bekerja, tetapi juga berimbas kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, dalam lingkungan kerja, kita sebagai seorang calon SN hendaknya tidak hanya mengetahui teori-teori mengenai 9 nilai anti korupsi saja, tetapi juga mengamalkan ke-9 nilai tersebut, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, apabila ke-9 nilai tersebut dapat diamalkan, maka akan menjadi fondasi yang kuat bagi kita seorang calon SN untuk selalu menghindari perbuatan korupsi nantinya. Baik, itu pemaparan dari kelompok kami mengenai kasus korupsi mantan pejabat Menteri Sosial Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Ya, baik. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Ya, kasus yang ya belum terlalu lama ya, dan memang sangat menyita ya, karena sangat terkait dengan kondisi ya atau permasalahan yang memang sedang menimpa negeri kita ya, terkait masalah pandemi COVID-19 ini. Oke, saya mungkin persilakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan ya atau pertanyaan, maksimal 2 orang ya jika ada. Izin bertanya. Oke, silakan. Siapa? Aisyah, Pak. Aisyah, silakan Aisyah. Jadi kan hukuman yang 11 tahun itu baru muncul kemarin ya, tanggal 28 Juli. Menurut kalian ya, menurut kelompok 4, apakah hukuman itu setimpal cuma 11 tahun? Soalnya di Twitter juga rame banget orang yang kayak nggak setuju gitu hukumannya cuma 11 tahun. Malah pada menuntut tuh harusnya hukum mati aja nih, kalau nggak minimal hukuman seumur hidup gitulah. Jadi menurut kelompok kalian bagaimana tentang hukuman 11 tahun ini? Terima kasih. Ya, langsung mungkin kalau ditanggapi kalau mau, atau kalau ada tanggapan pertanyaan lain, silahkan. Ya, menarik saya kira pertanyaan dari Aisyah.
mungkin langsung ditanggapi aja ya kalau mau. Ya, mungkin bisa membandingkan dengan di undang-undang itu sendiri sebenarnya berapa sih ancaman maksimal yang dikenakan, ya. Kemudian ya tadi disebutkan di presentasi ternyata dari KPK sendiri menuntut dengan ancaman 11 tahun. Ya, mungkin teman-teman dari kelompok 4 punya pandangan terkait hal tersebut, bagaimana pendapatnya, ya. Tadi disinggung oleh Aisyah, ternyata ini juga cukup mengundang ya perhatian ya, khususnya bagi netizen ya, di Twitter tadi disebutkan terkait tuntutan ini. Ya, mungkin dari kelompok 4 ya, kita persilahkan dulu, nanti juga kalau ada dari teman-teman yang lain yang mungkin mau memberikan tanggapan terkait ini juga nanti kita persilahkan. Izin menjawab Pak untuk mewakili kelompok 4. Silakan, Mbak. Jadi kalau menurut kelompok kami sendiri, hukuman 11 tahun penjara itu kurang setimpal ya Pak untuk apa yang telah dilakukan oleh terdakwa korupsi tersebut. Karena kalau berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31/1999 itu kan hukuman maksimalnya yang bisa diberikan 20 tahun penjara dengan denda paling banyaknya 1 miliar. Nah, untuk sekelas kasus korupsi terutama terkait dengan bantuan sosial di kala pandemi ini, hukuman 11 tahun penjara itu kelompok kami rasa kurang setimpal karena lebih banyak merugikannya gitu Pak untuk ke masyarakat. Terus ada juga kan yang bilang kenapa nggak dihukum mati, karena di Indonesia sendiri hukuman mati itu belum pernah dilaksanakan dan juga tidak ada ketentuan yang mengatur terkait hukuman tersebut. Nah, itu saja sih Pak. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ya, di luar kelompok 4 kalau mau memberikan tanggapan juga terkait dengan ini, saya silakan. Satu orang. Ya, kalau nggak ada, mungkin saya ini ya, coba memberikan tanggapan ya dari saya. Ya, kalau kita lihat di undang-undang sendiri ya, sebenarnya opsi hukuman itu ya bisa, ini kan terkait dengan kasus suap ya. Ya, kalau kita lihat di pasal 12 ya, di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, itu sebenarnya bisa dipidana penjara seumur hidup ya, atau pidana penjara tadi yang disebutkan oleh kelompok 4 dari 4 tahun atau paling lama 20 tahun ya, dengan denda ya, dengan denda lainnya ya, tapi kita fokus ke sanksi tahanannya ya. Jadi sebenarnya opsinya ya bisa seumur hidup ya, atau kalau dengan angka ya bisa paling lama 20 tahun. Tapi ternyata tadi berdasarkan berita atau berdasarkan informasi yang diperoleh oleh kelompok 4, ternyata tuntutannya itu 11 tahun ya, sehingga juga tadi disinggung oleh Aisyah. Nah, akhirnya netizen juga banyak yang mengomentari
ya kenapa cuma 11 tahun ya, bahkan ada yang ekstrim ya kalau bisa dihukum mati ya, diberikan hukuman mati ya. Tapi memang secara regulasi, secara aturan ya saat ini tentu tidak seperti itu ya, tidak sampai dihukum mati ya, walaupun banyak juga pendapat yang menyatakan ya kalau kita mau betul-betul memerangi korupsi ini ya kasih efek jerah yang betul-betul bisa membuat orang berpikir ya 1000 kali untuk melakukannya ya, misalnya dengan pengenaan hukuman mati tersebut. Ya sebenarnya ya saya juga tadi seperti kelompok 4 ya menanggapi memang kesannya ini tidak adil ya. Ya pertama karena ya karena sebenarnya ancamannya bisa maksimal tadi seumur hidup ya atau 20 tahun ya. Dan di pasal 2 ayat 2 juga sebenarnya disebutkan ya, dan ini pernah saya singgung ya, bahwa ada alasan ya, atau ada kondisi yang bisa dijadikan sebagai pemberat sebenarnya, atau pemberatan dalam mengenakan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindakan tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang memang diperuntukkan untuk penanggulangan ya kondisi-kondisi seperti bencana alam ya, kemudian kerusuhan ya, ada keadaan bahaya, kemudian juga dalam kondisi krisis ekonomi serta penanggulangan tindak pidana korupsi. Nah, di sini sebenarnya kita lihat kalau di undang-undang sebenarnya mengarahkan ya bahwa yang bersangkutan itu ya atau pelanggaran khususnya karena ini kan terkait dengan dana bantuan nih, dana bantuan sosial ya kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 ya, berarti harusnya dia masuk nih di pasal 2 ayat 2 bahwa harusnya itu menjadi salah satu pertimbangan pemberat ya. Dan saya lupa tadi kayaknya ada juga ya di pernyataan oleh penuntut ya bahwa itu salah satu pertimbangan untuk memberatkan ya. Dan tadi saya baca sekilas tadi ternyata ada yang meringankan juga ya. Ya, salah satu pertimbangan yang meringankan itu karena yang bersangkutan belum pernah tersangkut masalah pidana. Ya walaupun tuntutan itu sebenarnya tidak mutlak juga bisa mempengaruhi nanti keputusan hakim ya. Ya, jadi bisa juga nanti keputusan hakimnya bisa lebih daripada itu. Ya, walaupun tuntutannya 11 tahun ya, tapi sekali lagi memang itu kondisinya jarang ya. Jarang orang dituntut 11 tahun tapi hukumannya lebih lama daripada itu. Tapi sebenarnya memungkinkan ya. Ya, ada saya lupa kasus apa dulu, ada yang kena hukuman ya, terus diputuskan hakim misalnya 5 tahun, terus yang bersangkutan keberatan, banding. Setelah banding, ternyata hukumannya justru lebih lama atau lebih panjang daripada 5 tahun ya. Jadi mungkin dia menyesal juga akhirnya banding, kenapa saya banding? Ya, setelah banding ternyata hukumannya lebih lama. Ya, jadi sekali lagi memungkinkan sebenarnya ya nanti di proses persidangan hukuman itu lebih daripada 11 tahun. Dan ini juga sebenarnya menunjukkan kepada kita ya terkait dengan teori Ghosn teori ya yang pernah kita bahas bahwa ya tuntutan seperti ini ya tentu dengan itu kan hak kewenangannya mereka ya, tapi kita sebagai orang awam misalnya dari sisi hukum melihatnya kok seperti ini jumlah tahanannya ya walaupun sekali lagi ya kita nggak bisa mempengaruhi ya tuntutan tersebut, kita nggak bisa mempengaruhi mereka ya jadi ya memang kita mau katakan ya cukup miris juga ya
dengan tuntutan 11 tahun itu ya menurut kita ya dengan tadi misalnya catatan ya dari penuntut ya bahwa yang meringankan itu yang bersangkutan tidak pernah atau belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya sehingga itu dijadikan pertimbangan untuk meringankan. Tapi sekali lagi harusnya poin yang penekanan kalau menurut saya yang di pasal 2 ayat 2 tadi bahwa dana yang dikorupsi itu adalah dana-dana yang memang diperuntukkan untuk bantuan bencana ya atau kondisi-kondisi darurat lainnya. Ya. Ya, jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 4 ya. Intinya bahwa memang 11 tahun itu ya bagi kita atau bagi saya secara pribadi ya yang melihat kondisi tersebut ya sedikit kecewa ya dengan tuntutan 11 tahun. Ya. Ya. Dan kita nggak tahu nanti ke depannya ya. Sebenarnya udah lama ya terkait tadi tuntutan netizen misalnya kenapa nggak dihukum mati aja karena ini kan sudah tahu kondisi kayak gini masih aja dikorupsi dananya. Ya sudah lama sebenarnya banyak yang mewacanakan hal tersebut ya, tapi memang sampai sekarang ya dari pemerintah maupun DPR ya belum membahas kembali ya. Tapi bisa saja sih karena kan ini undang-undangnya sudah kurang lebih 20 tahun ya. Kurang lebih 20 tahun bisa saja mungkin nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian ya terkait dengan sanksi yang bisa dikenakan kepada para pelaku koruptor. Ya, mungkin itu saja dari saya ya, tanggapan saya secara pribadi. Tadi juga kelompok 4 sudah menyampaikan pandangannya ya terkait pertanyaan dari Aisyah dan sangat menarik memang. Terus kita bisa apa Pak ya? Udah, kita cuma bisa melihat saja, berharap dan berdoa dan juga tentu saja ketika nanti teman-teman bergabung di dunia PNS, ASN ya tentu diharapkan bisa berbuat jauh lebih baik lagi ya bisa memberikan pengaruh lah ya sebagaimana juga disampaikan pekan yang lalu ya di video dari Inspektorat Jenderal tersebut ya di akhir videonya disebutkan bahwa dalam suatu lingkungan ya organisasi ya ada 10% yang cenderung memiliki integritas yang baik dan ada 10% lagi yang tidak memiliki integritas yang baik, sedangkan ada 80% ya yang berperan sebagai follower. Ya, mereka akan mengikuti ya atau mereka akan bersama dengan orang-orang yang memberikan pengaruh besar di lingkungan organisasi tersebut. Ya, mungkin nanti teman-teman ketika baru bergabung ya berposisi atau berada di posisi yang 80% tadi ya akan melihat ada 10% yang berintegritas, ada 10% yang tidak berintegritas, ada senior-senior yang ini menunjukkan memiliki integritas yang baik, sedangkan di satu sisi yang lain ada senior-senior mungkin yang kurang baik ya menunjukkan integritasnya. Ya, itu semua pilihan ada di teman-teman sekalian ya sebagai orang yang 80% tadi ya kecenderungannya tadi disebutkan bahwa yang bisa mempengaruhi itu yang dominan ya tapi tetap saja tentu keputusan di teman-teman sekalian ya tentu harapan dengan materi kita selama ini ya teman-teman memilih untuk bersama-sama dengan orang yang berintegritas ya bahkan di video kemarin juga disebutkan bahwa bisa saja mungkin nanti teman-teman berada di unit yang memang lebih dominan orang-orang yang tidak berintegritas. Tapi yakin pasti ada satu atau dua orang yang berintegritas dan harusnya teman-teman dapat mengambil keputusan yang tepat ya terkait harus berada di posisi mana. Ya, dan saya sangat yakin ketika teman-teman di dunia PNS nanti akan ada di depan mata teman-teman sekalian kondisi-kondisi seperti itu. Ya, harus memutuskan saya di kubu ini atau kubu yang satunya lagi ya dan ya saya sangat yakin hal tersebut karena berdasarkan pengalaman pribadi sendiri juga ya
saya melihatnya ya, dan melihat juga orang-orang di sekitar kita, di sekitar kami itu juga merasakan ya bahwa mereka juga menghadapi hal yang sama. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih atas pertanyaan dan presentasi dari kelompok 4. Kita kasih reaction applause ya untuk kelompok 4 ya atas materi presentasinya. Ya, baik teman-teman sekalian ya. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa agenda kuis kita rencanakan mungkin nanti sekitar jam 12 ya, atau mungkin sebelumnya 11.45, 11.50 bisa kita mulai. Tapi sebelum itu ya kita lanjutkan terlebih dahulu materi yang memang sudah disusun ya di RPS kita bersama. Di pekan ke-13 ini, pertemuan ke-13 ini, berdasarkan RPS, kita akan membahas tentang, ya, dan tadi juga disinggung ya di presentasi itu terkait nilai dan prinsip anti korupsi. Nah, di sini disebutkan bahwa ya diharapkan nanti teman-teman ya bisa menjadi bagian daripada orang yang bisa mempengaruhi orang lain ya dalam rangka meninggalkan ya perilaku-perilaku koruptif ya di lingkungan kerja tentu secara spesifik. Dan sebenarnya kalau di RPS ya kita lihat materi terkait nilai dan prinsip anti korupsi ini, serta ada materi tentang orange juice ya, of integrity ya. Jadi kisah-kisah tentang para tokoh bangsa kita ya dalam menjaga integritas mereka ya. Ya, tapi untuk kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan bahas itu ya, karena ya saya percaya ketika teman-teman membacanya secara mandiri ya, melihat kisah-kisah tokoh tersebut, kisah-kisah inspiratif, itu bisa memberikan inspirasi teman-teman sekalian ya. Misalnya dari ada Bapak bangsa kita Pak Hatta ya, kemudian ada kisah dari Ki Hajar Dewantara ya, kemudian ada kisah dari polisi yang termasuk polisi yang jujur di antara 3 polisi ya, yaitu polisi tidur dan patung polisi ya. Jadi dia satu-satunya berarti manusia ya, polisi yang berwujud manusia yang jujur ya. Ya, dan itu sangat langka memang ya. Kalau kita lihat dengan kondisi saat ini kayaknya ya tidak ada ya, walaupun mungkin ada yang menganggapan ya kondisi pada saat itu dengan kondisi sekarang kan berbeda. Ya, misalnya beliau satu-satunya Kapolri yang sampai menjual sepatunya ke tukang loak itu untuk mendapatkan tambahan biaya ya. Ini kalau kita lihat kayaknya miris banget ya Kapolri melakukan hal tersebut. Ya, tapi beliau melakukannya ya. Ya, bagaimana beliau juga nggak malu misalnya sebagai seorang Kapolri tinggal di rumah kontrakan ya. Anda bisa bayangkan nggak Kapolri tinggal di rumah kontrakan? Ya, itu hal yang menurut saya sangat luar biasa ya. Kemudian juga mungkin kisah-kisah yang lain. Nanti makanya saya di situ banyak kisah, dan ya teman-teman ya nggak perlu saya dongengkan ya, teman-teman baca sendiri nanti ya, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan inspirasi. Salah satu juga yang menurut saya sangat menarik ketika Bung Hatta ya, banyak kisah-kisah Bung Hatta, di antaranya itu ketika beliau ya diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dari anggaran pemerintah ya, dari uang negara ya, beliau menolak
Ya, beliau menolak hal tersebut. Ya, karena beliau menilai bahwa masalah ibadah haji itu adalah urusan personal dan memang itu diwajibkan kepada orang yang mampu, ya, mampu secara finansial, ya, bukan dibiayai negara, ya kira-kira seperti itu. Jadi dia lebih memilih untuk tidak berangkat haji, ya. Ini wakil presiden nih, ya, memilih tidak berangkat haji dibandingkan harus berangkat haji dengan menggunakan uang negara. Nah, ini luar biasa ya sekali, ya. Dan ini kenapa menurut saya ini penting, ya, tokoh-tokoh bangsa ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa sebenarnya apa yang kita hadapi itu atau apa yang mereka lakukan itu sebenarnya kita juga bisa melakukan, ya. Karena contoh realnya itu mereka juga adalah warga negara Indonesia, ya, yang ada di sekitar kita. Kita nggak mengambil contoh-contoh yang jauh lah, ya, contoh-contoh di negeri barat misalnya, atau di kisah-kisah yang lalu, walaupun banyak juga ya kisah-kisah inspiratif dari banyak tokoh dunia. Tapi kita ambil tokoh bangsa saja yang ada di sekitar kita supaya kita betul-betul paham. Mereka juga mengalami kondisi yang dialami oleh bangsa Indonesia dan mereka bisa memilih untuk tetap menjaga integritasnya, ya, walaupun dalam kondisi seperti itu. Jadi nanti saya minta teman-teman bisa membaca kisah-kisah mereka, ya, sangat inspiratif, ya, ya, dan mungkin dari situ nanti teman-teman bisa mendapatkan salah satu figur, ya, yang dijadikan sebagai contoh, ya, sehingga nanti ketika teman-teman berada di dunia kerja, ya, bisa meniru, ya, apa yang mereka lakukan, ya, atau mengadopsi apa yang mereka lakukan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari nantinya. Oke, teman-teman sekalian, baik. Untuk materi nilai dan prinsip anti korupsi ini, ya, sebenarnya poinnya adalah 9 nilai-nilai anti korupsi, ya, yang nanti akan kita bahas satu persatu. Dan sebenarnya juga 9 prinsip ataupun nilai-nilai anti korupsi ini, ya, kita semua sudah paham, ya, sudah ngerti betul maknanya seperti apa, ya. Tinggal di sini hanya penegasan dan mengingatkan aja lagi kembali. Ya, sebelum kita masuk di situ, ini ada sedikit introduction, pendahuluan terkait, ya, masalah penyebab korupsi yang juga kita sudah pernah singgung sebelumnya, bahwa kita tahu korupsi itu disebabkan atas faktor internal dan eksternal, ya. Internal yang merupakan dari diri pribadi ataupun individu, sedangkan eksternal bisa dari lingkungan dan juga dari sistem yang ada, ya. Ya, tadi misalnya kayak kasus Mensos tadi, ya, ya, beliau bersikukuh mengatakan bahwa dia tidak pernah memerintahkan, ya, bawahannya untuk meminta fee, ya, fee Rp10.000 setiap paket bansos, ya. Kalau saya pribadi melihatnya mungkin itu benar, ya, beliau tidak pernah menginstruksikan itu. Tapi kesalahannya beliau, ya, kenapa mau menerima uang yang ya, uang yang diberikan misalnya oleh bawahannya tadi, ya. Ya, karena kan di berita itu disebutkan beliau menerima, ya, menerima uang, ya, harusnya kan menanyakan, ya, ya, secara logika harusnya kalau kita terima uang apalagi dalam bentuk dalam jumlah yang sangat besar seperti itu, miliaran, ya, harusnya ditanya ini uang apa ini, ya. Mungkin bawahnya bilang, oh ini tunjangan Bapak, ya, misalnya, ya, ya, dan harusnya itu juga, ya, harus di cross check, ya, apakah memang haknya dia sebagai seorang menteri memang ada posnya terkait tunjangan sebesar itu, ya. Kalau betul-betul mau ini, ya, berhati-hati, ya, dalam ini, ya, karena, ya, saya juga tadi saya katakan bahwa saya sendiri cenderung memang melihat, ya, mungkin dia nggak pernah menyatakan instruksi langsung. Itu nanti paket bansosnya di ini, ya,
ada fee sebesar Rp10.000 per paket atau dibuatkan fee setiap paketnya ya. Mungkin saya nggak berpikir sampai sejauh gitu. Itu biasanya inisiasi dari orang-orang di lapangan ya. Tapi ya kesalahannya tentu saja karena dia ikut menikmati ya. Bahkan dia menikmati dalam jumlah yang lebih besar mungkin ya dibandingkan yang lainnya. Ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab tersebut. Ya, jadi untuk mencegah korupsi ya atau untuk menghilangkan korupsi tadi dua faktor tadi, internal dan eksternal. Ya internal kita harus bisa, dan kalau menurut saya internal ya jauh lebih penting ya. Ketika internal kan erat kaitannya dengan masalah integritas. Ya. Ketika integritas kita kuat ya tentu lebih mudah untuk menghadapi kondisi lingkungan. Walaupun juga saya katakan ya terlalu lama di lingkungan yang buruk ya bagi seorang yang baik juga terlalu besar risikonya dan bisa mempengaruhi dia nanti ke depannya. Ya, makanya tadi di awal sempat kita sampaikan bahwa ketika teman-teman berada di satu lingkungan ya yang dominan misalnya orang-orang yang tidak berintegritas, maka Anda sebaiknya ya mencari orang-orang yang sedikit ya yang memiliki integritas untuk bersama-sama saling menguatkan. Ya, di pertemuan sebelumnya juga saya mengatakan bahwa masalah integritas ini sesuatu yang memang harus secara terus-menerus berkesinambungan itu diingatkan ya satu sama lain saling mengingatkan. Ya dengan seperti itu kita akan semakin kuat dalam mengaplikasikannya. Ya. Kalau sendiri ya susah juga kita kalau sendiri. Ya. Kalau sendiri misalnya menghadapi kondisi tersebut ya susah juga. Ya kita butuh support dari teman-teman lain yang sevisi atau sepemahaman dengan kita ya terkait dengan integritas tersebut. Dan ini juga disebutkan bahwa memang faktor-faktor internal itu ya sangat ditentukan oleh nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Ya, makanya kesempatan kita di mata kuliah ini setiap saat ya saya selaku dosen ya berupaya untuk menginternalisasikan sebenarnya ya nilai-nilai anti korupsi ini kepada mahasiswa semuanya ya agar setidaknya itu bisa menjadi benteng ya. Diingatkan terus-menerus. Kenapa diingatkan terus-menerus? Ya, tadi juga saya sudah katakan bahwa ya yakinlah nanti ketika teman-teman di lapangan itu akan face to face secara langsung dengan kondisi-kondisi yang pernah kita bahas. Kenapa kita minta tiap pertemuan teman-teman mencari kasus korupsi? Ya, untuk mengkondisikan juga bahwa memang kondisi itu sangat banyak, ya, bahwa kasus-kasus seperti itu sangat banyak. Ya, coba teman-teman googling aja deh kasus korupsi. Ada berapa sih kasus korupsi misalnya 5 tahun terakhir? Ya, atau jangan 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir. Itu sangat banyak atau setahun terakhir. Ya, kemarin ada lagi kasus yang melibatkan ya pejabat negara ya atau ya statusnya masih diperiksa ya. Yang juga artis ya sebenarnya Hengky Kurniawan. Ya itu juga ya kita tentu tidak menyimpulkan ya secara cepat ya kita tunggu prosesnya. Tapi sekali lagi kita melihat ya memang hampir kita katakan bisa kejadian sehari-hari ya atau sudah menjadi hal yang biasa kita melihat hal tersebut ya. Ya sehingga tadi saya berani mengatakan ya ketika teman-teman nanti bekerja akan betul-betul melihat di depan matanya ya kondisi tersebut. Tinggal teman-teman memilih mau berada di posisi mana. Ya, tentu rekomendasi di mata kuliah ini ya teman-teman memilih pihak-pihak yang tadi yang betul-betul memiliki integritas ya dan mengaplikasikan dalam setiap pekerjaannya.
ada 9 ya nilai anti korupsi yang akan kita bahas nantinya ya. Di sini ini saya nggak tahu nih siapa yang meringkas ya atau membuat singkatan ini ya. Jadi disingkat supaya mudah ya diingat ya. Nggak tahu ini memudahkan atau malah bingung. Ya, Jupe mandi tangkar kebedil ya. Ya, Jupe itu jujur ya, peduli ya, kejujuran, kepedulian, kemudian mandi mandiri ya, D-nya disiplin, kedisiplinan, tangkar itu tanggung jawab dan kerja keras ya. Kebedil, ke-nya itu kesederhanaan, B-nya itu berani ya, keberanian, D-nya keadilan ya. Ya, jadi ya mudah-mudahan juga bisa membantu teman-teman sekalian untuk menghafal, walaupun ya untuk ya PJJ ya, PJJ kali ini ya ini nggak perlu dihafal karena nanti ujian online-nya, ujian akhir semesternya ya, kalaupun ada ya pilihan ganda lagi ya misalnya terkait ini ya, tentu tidak dibatasi untuk close book ya, karena ya memang agak susah kontrolnya kalau close book ya. Dan kemarin juga kalau evaluasi sebenarnya dari UTS kemarin beberapa dosen mengharapkan ya nggak usah lah soal pilihan ganda. Kalau pilihan ganda mah ini teman-teman masukkan keywordnya aja udah ketemu ya, tapi lebih banyak ke ya kasus-kasus real yang ada di lapangan ya. Jadi butuh analisa dari teman-teman sekalian terkait misalnya apa yang terjadi, kemudian sikap apa yang harus diambil, ya, kemudian bagaimana ya kondisi tersebut, kasus tersebut bisa memberikan ya motivasi bagi kita semua, ya. Dan juga nanti kuis kita ya nggak banyak, hanya 3 nomor ya, dan memang semuanya terkait dengan kasus ya. Ya, kasus-kasus yang ada. Ya, jadi sebenarnya teman-teman tanpa menghafal pun yang penting memahami ya apa yang sudah kita jelaskan kemarin ya sebelum-sebelumnya, itu bisa menjawab dengan baik ya pertanyaan-pertanyaan kuis nanti. Ya, kemudian kalau 9 tadi itu mau disederhanakan lagi, dikategorikan. Ya, ada nilai anti korupsi yang sifatnya sebagai inti ya, inti dari nilai anti korupsi yaitu adalah sikap atau nilai kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab ya. Sedangkan untuk kategori sikap ya terkait dengan nilai anti korupsi ya, kita bisa ambil nilai-nilai keadilan, keberanian dan kepedulian ya. Serta kalau untuk etos kerja sendiri adalah nilai-nilai kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian. Ya, kita coba lihat satu persatu. Nanti bisa diingatkan ya pukul 11.50 mungkin ya, 11.50 nanti diingatkan. Ya, kita mulai kuisnya. Nah, yang pertama terkait kejujuran, ya. Kan tadi saya katakan ya 9 hal ini sebenarnya kata-kata ini teman-teman sudah paham betul semua maknanya. Ya, sudah tahu artinya, ya tinggal kita mempertegas lagi ya terkait poin-poin tersebut. Ya, kata jujur dapat definisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Saya ingat beberapa pekan yang lalu ada salah seorang mahasiswa yang menanyakan terkait integritas dan kejujuran. Ya, dia nanya, nah, sebenarnya integritas sama kejujuran sama saja atau gimana sih, Pak? Ya, gimana nih tanggapan teman-teman ya? Ada tanggapan nggak? Menurut kalian integritas sama kejujuran itu sama saja atau ada bedanya nggak sih? Ya, ini nggak ada yang mau jawab karena sudah pada tahu ya. Jadi
nggak usah diungkapkan. Ya, ya jadi tentu kita pahami bahwa ya tadi kan juga sudah dikatakan bahwa kejujuran itu salah satu ya nilai daripada anti korupsi. Ya, kadang ada yang mengatakan ya anti korupsi ya padanannya adalah integritas. Ya, jadi kadang nilai-nilai anti korupsi ini juga ada yang menyebut sebagai nilai-nilai anti integritas ya atau prinsip-prinsip integritas. Ya, ya betul ya kejujuran itu salah satu bagian daripada integritas. Ya. Tapi integritas tidak hanya masalah kejujuran saja, dia lebih luas lagi. Ya, maknanya lebih luas, bukan hanya terkait jujur. Kita sudah sebutkan tadi minimal ada 9 tadi. Ya, selain jujur juga ya ada kerja keras, ya ada kemandirian, ya ada kesederhanaan di dalamnya, ya kemudian hal-hal yang lainnya, ya ada keadilan dan seterusnya. Bahkan di awal-awal dulu juga sempat saya sebutkan sebelum UTS ya, misalnya terkait nilai-nilai Kementerian Keuangan yang 5 nilai tersebut. Ya, ketika kita merasa sulit misalnya 5 ini kebanyakan Pak, ya 2 aja boleh nggak atau 1 aja boleh nggak? Ya, kalaupun 1 ya cukup nilai integritas saja sudah mewakili nilai-nilai yang lainnya sebenarnya. Ya, ketika kita bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan nilai integritas ini, maka dengan sendirinya kita akan bisa berlaku profesional ya. Ya, kita akan bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada stakeholder atau masyarakat ya di sektor publik ya. Kemudian juga bagaimana kita akan senantiasa melakukan berbagai macam perbaikan-perbaikan, penyempurnaan ya. Ya, orang yang memiliki integritas yang kuat tentu akan selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik ya. Akan selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik. Ya, kemudian di sini disebutkan bahwa ya kata jujur dapat definisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang ya. Ini sudah jelas teman-teman paham. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa sifat jujur, ya manusia tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Iya, betul. Ya, ketika kita diketahui tidak melaksanakan kejujuran ya, maka agak susah untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Jadi bentuk-bentuknya kalau yang spesifik terkait teman-teman sebagai mahasiswa ya dalam rangka mewujudkan nilai kejujuran ini ya, misalnya dengan tidak melakukan kecurangan akademik, menyontek ya, kemudian tidak plagiarisme ya, teman-teman kan kemarin atau saat ini juga atau sudah selesai ya KTTA sudah selesai semua ya ya tentu ya paling identik kalau dalam menyusun karya ilmiah itu terkait masalah plagiarisme dan juga tidak memalsukan nilai ya. Memalsukan nilai ini ya mungkin ya bisa saja ya teman-teman yang punya kemampuan teknologi informasi yang mumpuni bisa saja mengakses ke portal kita dan melakukan pengubahan nilai ya yang ada di sana ya. Kemudian nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya dengan membuat laporan keuangan kegiatan kematian dengan jujur. Ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu ya ada yang menceritakan bahwa dulu ketika di SMA ya justru kami itu diminta oleh guru untuk menyesuaikan laporan keuangannya ya agar dana yang dialokasikan untuk kegiatan itu bisa terserap secara sempurna. Ya. Dan ini juga kadang di institusi ya melihat seperti itu juga ya. Mereka beranggapan ya atau teman-teman juga udah paham ya, ketika penyerapannya itu tidak 100% maka dianggap mereka tidak melakukan pekerjaan dengan baik ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada kesan berarti harus duitnya habis ini ya, harus uangnya dihabiskan ya. Ya sehingga apa ya bisa saja duitnya itu habis bukan atau tidak sesuai dengan pos-pos anggaran yang sudah dianggarkan sebelumnya
ya, karena semangatnya adalah menghabiskan, ya. Ya, itu juga tentu menjadi tantangan ya teman-teman nanti, ya apalagi kalau ada yang ya terlibat langsung ya di bagian-bagian tersebut. Kemudian yang kedua terkait masalah kepedulian. Ya. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa sebagai calon pemimpin di masa depan. Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, ini saya menyorot sedikit terkait dengan kasus tadi yang diangkat kelompok 4, masalah kepedulian. Ya, kalau kita lihat, ya kesannya ya tidak ada kepedulian ya sama orang-orang yang terdampak ya kasus COVID-19. Ya, ya teman-teman hitung aja, kalau misalnya tadi berapa nilai korupsinya itu sekitar 17 miliar kalau nggak salah tadi ya. 17 miliar. Misalnya satu paket tadi harganya berapa? 300.000. Ya. Berarti ada berapa ya jumlah paket yang mereka korupsi ya? Ya tinggal dibagi aja 17 miliar bagi 300.000. Berapa tuh? 17M bagi 300. 17.000 bagi 300. Ya, 170 bagi 3. Berapa? Ya, sekitar mungkin ada 55.000 paket ya. Iya, Pak. Benar nggak? Ya, berarti ada 55.000 hak orang yang terdampak ya COVID-19 ini yang mereka ambil ya, atau mereka mungkin bahasa kerennya mereka zalimi ya. 55.000 orang atau mungkin kita kata 55.000 keluarga ya. Satu keluarga aja kita perlakukan dengan tidak adil, itu luar biasa ya kejahatan yang kita lakukan. Ini 55.000 orang ini, satu apa tuh? Satu kecamatan mungkin. Ya. Ya, itu menunjukkan ya tidak ada kepeduliannya ya. Ya terkait kondisi yang ada di masyarakat. Ya. Dan nanti ketika teman-teman misalnya menjadi seorang ASN ya, PNS, ya peduli ini sangat penting ya untuk melihat kondisi masyarakat sehingga betul-betul menjadi pertimbangan bagi kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, khususnya misalnya terkait masalah korupsi ini. Ya. Kita melihat ya, apalagi mungkin teman-teman nanti yang bergabung di Kementerian Keuangan ya, dengan fasilitas yang sudah dapatkan, take home pay mungkin yang lebih besar dibandingkan lembaga lain ya, itu harusnya kepeduliannya jauh lebih tinggi ya. Ya. Saya ingat presentasi di kelas sebelumnya ya, mereka menyebutkan salah satu juga yang perlu ditanamkan ya bagi kita semua itu adalah selalu merasa bersyukur ya. Selalu merasa bersyukur ya terkait dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ya. Jadi kalau saya kaitkan dengan tadi ya, misalnya kalau teman-teman nanti bergabung di Kementerian Keuangan ya, ataupun di kementerian lain juga, dan nanti kan arahnya ke depan sudah single salary ya, jadi sudah sama semua ya, berarti asumsinya semua sudah menerapkan reformasi birokrasi dengan baik ya, sehingga diratakan nanti take home pay-nya ya, dan menurut saya itu lebih fair, lebih menarik ya, sehingga ya dimanapun berada ya harusnya tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang sudah diamanahkan. Nah, terkait kepedulian ini sekali lagi ya perlu ya kita menanamkan sejak dini, sejak sekarang, minimal ketika kita mendengarkan adanya bencana di suatu daerah tertentu, ya kita ada
perasaan sedih ya, simpatik ya, ataupun ya kalau bisa empati yang lebih tinggi lagi ya, terkait kondisi tersebut ya. Kalau kita punya ya harta mungkin yang bisa kita kontribusikan ya, kita kontribusikan sebagian ya, untuk memberikan ya, atau untuk menunjukkan atau lebih merealisasikan bentuk kepedulian kita kepada mereka semua ya. Dan tidak menutup kemungkinan ya, suatu saat kita juga bisa berada di posisi seperti itu ya, dan kita membutuhkan ya kepedulian orang lain ya. Jadi kepedulian ini juga sangat penting untuk membentengi kita ya, ketika kita dihadapkan dalam kondisi yang kita sebutkan tadi ya, kondisi-kondisi apakah harus melakukan suatu perbuatan koruptif atau tidak. Nah, di sini disebutkan ya wujudnya, misalnya ya ketika teman-teman sebagai seorang mahasiswa ya, itu bisa memberikan kepeduliannya ya, atau menunjukkan kepeduliannya terhadap ya, misalnya kayak sekarang nih proses PJJ ya. Kalau nggak salah teman-teman kan udah diminta ya survei ya, pandangannya, masukannya terkait PJJ ini seperti apa. Nah, itu momentum yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menunjukkan kepedulian ya, dengan memberikan masukan ya, memberikan saran ya, yang diharapkan bisa meningkatkan proses pembelajaran jarak jauh ini ya. Ya, bagaimana caranya supaya misalnya teman-teman juga ya tetap bisa fokus, karena ya di kesempatan pembimbingan akademik ya, dari salah satu dosen ada yang sharing kepada saya, menyampaikan bahwa dia menanyakan terkait bagaimana sih kendala yang dialami oleh mahasiswa dalam PJJ ini. Ya, salah satunya ya karena tidak terawasi ya, atau tidak face to face dengan dosen. Akhirnya banyak ya di kesempatan-kesempatan PJJ itu ya hanya formalitas saja ya, hanya formalitas. Ya, bahkan waktunya itu ya, ini pengakuan dari mahasiswa sendiri ya, bahwa mereka menyatakan bahwa justru banyak waktu mereka itu dihabiskan dengan hal-hal yang ya, hal-hal online yang tidak ada kaitannya dengan ya PJJ ya. Ya, misalnya ya, kalau di situ dia sebutkan sih kasusnya misalnya game online ya, jadi waktunya banyak habis di game online. Selain itu waktunya banyak habis untuk melihat video-video yang ada di YouTube ya, TikTok dan sebagainya ya. Ya, dan memang ya ketika kita disajikan itu kan ya, itu kan juga ini ya, dalam memanfaatkan teknologi informasi, mereka juga tahu ketika seseorang tertarik dengan satu tema video tertentu, maka media tersebut ya, atau aplikasi tersebut akan merekomendasikan hal-hal yang serupa dengan video tersebut, sehingga semakin menarik perhatian dia ya, sehingga tadi waktunya yang banyak teralokasi untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya, ini hasil dari ya pengakuan ya, bukan pengakuan sih, sharing sebenarnya dari mahasiswa kepada pembimbing akademiknya. Ya, jadi sekali lagi ya, termasuk dalam kategori kepedulian ini teman-teman memberikan masukan tentu saja ya kepada lembaga kampus. Ya, dan nanti ketika teman-teman bekerja, bentuk kepeduliannya ya memberikan perbaikan-perbaikan ya terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ya, terkait dengan proses yang terjadi atau alur kerja yang ada di lingkungan teman-teman sekalian ya, bisa memberikan masukan untuk lebih simplifikasi, lebih menyederhanakan prosesnya itu seperti apa ya, tanpa mengurangi kualitas yang bisa diberikan kepada masyarakat.
Kemudian yang ketiga terkait dengan kemandirian. Intinya ya tidak bergantung kepada orang lain, ya, bisa mengandalkan diri sendiri, ya. Ya, tapi jangan juga kebablasan, ya, justru menjadi eksklusif, ya. Ya, kemandirian ini tidak tidak menunjukkan bahwa kita harus eksklusif, ya. Ya, eksklusif artinya ya terlalu individualistis lah, seperti itu. Ya, tidak juga, ya. Mandiri ini ya disebutkan bahwa tidak bergantung kepada orang lain dalam mengerjakan berbagai macam aktivitasnya. Ya, ya tentu kalau bekerja sama bukan berarti itu tidak mandiri, ya. Ya, bekerja sama juga ya tentu bekerja sama dalam hal yang positif, ya, artinya misalnya dalam mengerjakan penugasan-penugasan, ya, tugas kuliah misalnya, ya. Kerjasama ya tentu bisa saja diskusi, ya, untuk mendapatkan masukan insight dari teman-teman yang lain, ya, untuk bisa memberikan solusi dari pertanyaan yang diberikan, ya. Tapi tentu saja ketika momentum yang lain, ya, misalnya dalam pelaksanaan ujian ataupun kuis yang mensyaratkan bahwa itu adalah dikerjakan secara individu, ya, tentu ya kita harus berupaya mengerjakannya secara mandiri. Dan hal ini penting untuk masa depan di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nah, begitu teman-teman nanti bergabung di dunia ASN, ya, tentu ada suatu saat nanti waktunya teman-teman juga akan menjadi seorang pemimpin, ya. Ya, mungkin tidak semua, tapi ya saya yakin ya teman-teman kedepannya juga ada yang akan menjadi pimpinan, ya. Apakah itu pejabat eselon 4, eselon 3, eselon 2 dan seterusnya, ya. Yang tentu harus bisa memanage, ya, orang-orang lain juga, ya. Ya, harus bisa memanage orang lain. Sehingga ketika teman-teman tidak mampu, ya, mengatur kehidupannya secara mandiri, ya, gimana caranya bisa mengatur orang lain kira-kira? Bagaimana caranya bisa membimbing orang lain juga untuk bisa mandiri? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ya, tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri. Ini tadi yang saya sebutkan. Ya, tentu kalau ada soal-soal ujian yang sifatnya individual, ya harusnya dikerjakan secara mandiri, ya. Ya, yang keempat, masalah kedisiplinan. Ya, poinnya di sini kedisiplinan adalah taat dan patuh kepada peraturan, ya, atau implementasinya biasanya terkait dengan waktu, ya. Secara umum kebanyakan terkait masalah waktu. Ya, hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Ya, jadi dalam kondisi PJ ini ya salah satu tantangan terbesar yaitu mengelola waktu sebenarnya. Ya, teman-teman yang berada di rumah, ya, yang mungkin ya dari orang tuanya dapat excuse, ya, untuk bisa mendapatkan akses internet, ya, karena tuntutan saya belajar harus menggunakan internet, ya, saya kuliah harus menggunakan internet, ya. Ya, tapi ya coba disiplin bahwa memang internet itu dimaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung, ya, proses pembelajaran, ya, atau yang terkait dengan itu, bukan untuk hal-hal yang lain, ya. Maka dari situ perlu memang ada pengolahan waktu yang tepat, ya. Ya, mungkin ya nggak apa-apa lah refreshing, ya. Saya nggak mengatakan bahwa berarti nggak boleh main game, enggak, ya, boleh main game, ya. Ya, saya juga ya senang main game, ya.
Tapi pernah juga mengalami ya, ketika saya sekolah dulu, pernah tuh mengalami apa namanya, ketagihan juga ya, dari main game itu dari malam sampai pagi gitu. Ya waktu zaman-zaman PlayStation ya, ya PS dulu, PS1, PS2 ya, waktu saya SMA ya. Dan ya itu dia terkait masalah manajemen waktunya yang tidak tepat ya. Tentu ya diharapkan ya teman-teman sekarang ya harus bisa memanage waktunya dengan baik. Ya, sehingga nanti manfaat yang bisa didapatkan ya ketika bisa menerapkan disiplin yang baik ya, tujuan hidup yang diinginkan itu bisa dicapai ya dengan waktu yang efisien tentu saja. Ya. Disiplin juga dapat membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Ini dalam mewujudkannya ya bisa misalnya dengan tadi yang saya sebutkan, mengelola waktu dengan baik, ya, mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku, ya, serta fokus pada pekerjaan ya, pada pekerjaan tertentu. Ya, ini sudah 11:49, ini masih ada 5 lagi. Intinya sebenarnya nilai-nilai anti korupsi ini ya, atau biasa juga ada yang menyebutkan sebagai nilai integritas ya, adalah hal-hal yang positif tadi ya, mulai dari jujur, kepedulian ya, kemudian mandiri ya, disiplin ya, ada tanggung jawab, kerja keras ya, kesederhanaan ya, berani dan juga adil. Itu ya saya yakin teman-teman sekali lagi udah paham semua ya makna dari kata tersebut seperti apa ya. Ini hanya sekedar untuk mempertegas saja lagi kembali kepada kita semua bahwa untuk mewujudkan ya perilaku anti korupsi ya kita perlu semua hal-hal ini. Bukan hanya sekedar jujur saja. Tadi di awal kita sudah sebutkan bahwa jujur itu bagian daripada integritas ya, tapi jujur saja tidak cukup ya. Ya, selain jujur ya kita juga perlu ya hal-hal yang lainnya ya. Ya, butuh kepedulian ya, butuh kemandirian, butuh kedisiplinan, butuh tanggung jawab, kerja keras ya. Ya, butuh kesederhanaan, disiplin dan juga keadilan dan juga keberanian. Ya, nanti atau yang selanjutnya nanti ya teman-teman nanti bisa eksplorasi sendiri saja. Mungkin terakhir di sini terkait penerapan masalah tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Ini masalah tanggung jawab memang ya penting ya kita pahami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan dipertanggungjawabkan ya. Ya baik di dunia maupun nanti di akhirat ya, pasti ada segala pertanggungjawab yang harus kita lakukan. Bahkan hal sekecil apapun yang kita lakukan ya nanti juga pasti akan kita mempertanggungjawabkannya. Ya mungkin teman-teman yang Muslim ya sering diberikan penekanan bahwa setiap individu itu ya pasti memiliki tanggung jawabnya masing-masing ya, atau dikatakan bahwa setiap individu itu adalah sebagai seorang pemimpin ya, dan pasti setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban ya, minimal memimpin diri sendiri ya, karena kita secara pribadi ini sebenarnya kita memimpin diri kita juga mau kemana nih ya, ketika kita diperhadapkan dalam kondisi ikut kubu yang berintegritas atau tidak berintegritas ya, maka kita yang memimpin, kita yang memutuskan, dan itu akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Ya. Jadi sekali lagi
sekecil apapun ya, atau sedikit ilustrasi mungkin untuk menutup ya. Saya kemarin melihat salah satu video ya, ilustrasi di dalam suatu kelas ya, anak-anak TK ya, anak-anak TK, taman kanak-kanak itu ya, mereka ya seperti biasa ya, belajar sambil bermain ya dengan guru-gurunya. Ya, pada suatu momentum guru-gurunya minta ya anak-anak TK tersebut untuk menceritakan ya atau menjelaskan siapa orang tua mereka atau siapa kakek mereka ya. Ya tentu mungkin semuanya nggak terlalu paham ya. Ya, tapi ini eranya sudah era internet ya, atau era digital ya, dan diasumsikan bahwa informasi umum terkait orang per orang itu ada di internet ya. Jadi mereka diminta, ini kakeknya siapa namanya? Oh, kakek saya namanya A. Ya udah, ketik namanya A. Lihat, oh kakek kamu dulu ternyata seorang guru ya. Kakek kamu dulu seorang apa namanya, misalnya TNI, tentara, ya, polisi, dokter dan sebagainya. Ya, tapi ada satu anak, ya, ketika ini ini siapa nama kakeknya? Ya, jadi di video itu tersebut diilustrasikan nama kakeknya adalah Gayus Tambunan. Ya, sehingga dia masukkan nama tersebut. Ya. Ketika melihat hasilnya, ya, tentu itu akan menyedihkan dia. Ya, sangat mengecewakan dia. Ya, teman-temannya tadi dengan bangganya menceritakan kakeknya adalah seorang dokter, kakeknya adalah seorang polisi, kakeknya seorang, mungkin ada yang sebagai petani yang berjibaku keras ya, melakukan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya ya, ada yang dan lain sebagainya ya. Tapi anak yang tadi yang begitu mengklik Gayus Tambunan, ternyata informasi yang didapat informasi-informasi yang menyedihkan semua ya, terkait perilaku-perilaku yang ya tidak terpuji. Ya. Nah, apa di sini yang ini ingin ditekankan, bahwa kita dituntut untuk bertanggung jawab juga ya, bahwa ketika kita melakukan fraud-fraud tadi, ya, selain kita menanggung secara individu, ya, kemudian juga di zaman yang sama orang-orang di sekitar juga akan menanggung malu yang luar biasa terhadap masyarakat. Ternyata tidak berhenti di situ saja ya. Anak keturunan kita juga nanti bisa terdampak ya. Ya, anak keturunan kita juga pasti akan terdampak juga. Ya. Nah, ya, misalnya kayak kasusnya Pak Juliari tadi itu. Ya, mungkin nanti cucunya ya di sekolah ditanya, kakeknya siapa nak? Ya, kakek saya ini. Ya, coba lihat siapa sih kakeknya, profilnya. Oh, kakek saya dulu menteri. Tapi kan ternyata yang muncul kan bukan cuma menterinya saja. Ya, perilaku-perilaku fraudnya itu juga akan muncul, dan itu ya sekali lagi harusnya bisa menguatkan kita untuk mempertimbangkan ya beribu-ribu kali atau berjuta-juta kali sebelum atau jangan sampai lah ya, jangan sampai memutuskan untuk melakukan fraud tadi ya, atau kesalahan-kesalahan ya, atau tindakan-tindakan koruptif yang kita sebutkan tadi. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Untuk yang lainnya nanti teman-teman bisa baca terkait kerja keras, kemudian apa kesederhanaan, keberanian, dan juga keadilan yang nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Untuk selanjutnya nanti bisa diakses di LMS ya, kuis kita. Mungkin nanti soalnya akan saya share di LMS, nanti akan terbuka jam 12. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya share melalui chat box ya di Zoom ini. Dan nanti batas uploadnya ya pukul 13. Saya kasih ini sih kelebihan 13 sampai 13.10. Tapi jangan nunggu sampai 13.5 baru mau ngupload ya. Tapi 13, kalau bisa pukul 13 itu sudah siap untuk diupload semua, biar tidak terjadi kendala
ya gagal upload dan sebagainya. Ya, ini pertanyaannya ya sangat sangat aplikatif ya. Jadi contoh-contoh kasus ya, teman-teman diminta kira-kira apa yang harus dilakukan ketika ada kondisi seperti itu ya. Ya, jadi ini juga saya ambil dari ini sebenarnya soal-soal UAS ya beberapa tahun yang lalu ya terkait kasus dan sedikit ada modifikasi. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Sekalian mungkin saya langsung menutup ya perjumpaan kita atau pertemuan kita di siang hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi saya ingatkan, tolong semua kita jaga kesehatan ya. Ya, tadi pagi juga di sesi yang tadi pagi ada salah seorang mahasiswa yang ketika proses pembelajaran meminta izin untuk mengantarkan orang tuanya yang harus ke rumah sakit. Ya, harus ke rumah sakit pada saat itu. Ya, ini juga ya kita doakan juga ya, semoga ya ibunda teman kita tersebut ya ya dalam kondisi yang sehat ya dan baik sehingga bisa berkumpul. Karena ini juga ya bisa juga memberikan pengaruh ya bagi mahasiswa itu sendiri ya ketika ada masalah-masalah seperti itu yang dialami. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Sekali lagi saya sampaikan tolong jaga kesehatan, ikuti protokol. Oh iya, bagi yang belum vaksin ya, jangan lupa. Ya, tadi pagi saya didatangi Pak RT di rumah saya menginterogasi yang belum divaksin siapa. Ya, saya bilang saya sudah ya. Istri saya memang belum ya karena nunggu jadwal dari kantor. Ya, ditawarkan di sini ada di lingkungan kalau mau. Ya, saya udah bilang kalau gitu ya kalau memang ada dekat ya udah di situ aja. Ya, jadi teman-teman sekalian vaksin ya, jangan atau ada yang menganggap vaksin ini yaitu broadcast juga seperti itu ya. Saya coba meyakinkan ke teman-teman bahwa vaksin itu ya insya Allah aman ya, insya Allah aman ya. Adapun misalnya kasus 1-2 itu tentu outlier ya, artinya ya namanya juga ini treatment nggak ada lah yang treatment itu yang 100% semuanya ini apa. Cuma kalau dalam kesehatan kan, dalam ilmu statistik itu diupayakan seminimal mungkin errornya. Ya, errornya seminimal mungkin. Tapi kalau dikatakan apakah errornya harus 0, itu kayaknya nggak ada seperti itu. Ya. Oke, saya kira itu saja. Khawatir waktu teman-teman terpakai lagi. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Berarti ya SS-nya sudah ada belum ya screenshot-nya? Sudah, Pak. Oke, makasih ya. Izin ya, saya langsung tutup Zoom-nya ya. Terima kasih semua. Selamat mengerjakan